Hujan jatuh terlalu keras malam itu, dan langkah kaki di belakangku berhenti mendadak. Tanganku menggenggam gagang payung lebih erat saat napas seseorang terasa terlalu dekat di tengkukku. Lampu jalan berkedip, lalu mati, menyisakan bayangan yang bergerak tanpa suara. Aku sendirian, basah, dan terlambat menyadari bahwa kehadiran pria tua di sampingku bukanlah kebetulan. Tubuhku terbuka, pikiranku kosong, sementara dia berjalan tenang seolah mengenal arah dan waktu. Tidak ada ancaman yang diucapkan, tapi ketenangan itu sendiri terasa seperti jebakan. Di tengah hujan, ada satu detik hening, hanya bunyi air menetes dari ujung payung. Saat itulah aku melihat tangannya. Bersih, terlalu tenang, terlalu terbiasa menghakimi. Dan saat aku menoleh ke seberang jalan, aku melihat suamiku berdiri kaku, wajahnya pucat. Sejak detik itu, aku tahu kami tidak pernah aman. Hujan terus turun. Tidak ada yang bergerak. Apakah kamu pernah merasakan firasat yang membuat darahmu membeku? Dari mana kamu menyimak kisah ini malam ini? Hujan turun seperti menutup mulut kota, dan langkah di belakangku berhenti tepat saat aku berhenti. Ada jeda kecil, terlalu rapi, seolah seseorang menahan napas bersamaku. Lampu jalan di ujung trotoar berkedip sekali, lalu stabil, dan di pantulan genangan aku melihat bayangan kedua yang tidak seharusnya sedekat itu. Aku baru saja keluar dari halte, melewati deretan ruko yang sudah menutup rolling door, menyisakan aroma besi lembab dan minyak goreng yang sudah dingin. Jalanan licin, motor melintas jarang-jarang, suara knalpotnya seperti teredam kapas oleh hujan. Jaketku tidak cukup tebal untuk malam seperti ini, dingin merayap dari pergelangan tangan, masuk ke sela-sela tulang. Payung kecil yang kubawa sudah miring, satu rusuknya melengkung karena angin tadi siang. Aku tahu aku terlihat seperti seseorang yang bisa diserempet, didorong, atau sekadar diabaikan. Di titik itulah aku melihatnya, pria tua berdiri beberapa langkah di belakangku, tanpa payung, tanpa tergesa. Rambutnya tipis, baza menempel di dahi. Pakaian yang ia kenakan bukan pakaian orang yang tidak punya apa-apa, tapi juga bukan pakaian orang yang ingin dilihat. Abu-abu tua, rapi, seolah baru keluar dari ruangan ber-AC dan memilih untuk tidak peduli pada hujan. Ia menatap ke arah yang sama dengan arah pandangku, bukan padaku, dan itu justru membuatku lebih gelisah. Orang yang ingin mengambil sesuatu biasanya menatap sasaran. Orang yang sudah memegang kendali, cukup menatap jalan. Aku melangkah lagi. 1 langkah, 2 langkah. Suara sepatuku menekan air, menciptakan percikan kecil yang cepat hilang. Di belakang, langkahnya mengikuti, tidak meniru, tapi menyesuaikan. Aku mempercepat sedikit. Ia mempercepat dengan jarak yang sama. Aku memperlambat, ia ikut memperlambat. Aku menggeser pegangan payung, mengurangi ruang di bawahnya, seperti gerakan refleks untuk melindungi diri meski tak ada yang benar-benar bisa kulindungi dengan kain tipis itu. Maaf, katanya akhirnya, suaranya rendah dan bersih, seperti seseorang yang jarang perlu menaikkan nada. Boleh saya berteduh sebentar? Aku tidak menoleh cepat. Aku menahan reaksi, menahan gerakan yang terlalu menunjukkan rasa takut. Kota seperti ini mengajarkan satu hal. Ketakutan yang terlihat bisa menjadi undangan. Aku melirik sekilas ke samping. Wajahnya tidak meminta-minta. Mata tua, tapi tajam. Tidak ada mabuk, tidak ada panik, tidak ada pengemis yang menghafal kalimat kasihan. Hanya seseorang yang berdiri menunggu jawabanku, seperti ia sudah memperkirakan pilihan apa yang akan kuambil. Aku ragu sepersekian detik, lalu mengangguk kecil. Ya, silakan. Aku menggeser payung, memperlebar ruang di bawahnya. Kain payung bergetar saat angin menyelip, dan setetes air dingin jatuh tepat di pipiku. Pria itu melangkah masuk dengan hati-hati, seolah tidak ingin menyenggolku, tapi jaraknya tetap terlalu dekat untuk orang asing. Aroma tubuhnya bukan bau hujan dan jalanan. Lebih seperti sabun netral, kertas, dan sesuatu yang samar, seperti ruangan arsip. Kamu tinggal jauh? Tanyanya. Pertanyaan itu biasa. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Orang asing yang baik biasanya tidak memulai dengan pertanyaan yang menyentuh jarak dan tujuan. Orang asing yang baik bertanya soal hujan, soal payung, soal dingin. Ini terasa seperti mengukur.
Tidak terlalu, jawabku, singkat. Ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu menatap ke depan lagi, seolah percakapan sudah cukup. Di bawah payung sempit itu, keheningan menjadi lebih berat daripada hujan. Aku mendengar detail yang biasanya tidak kudengar. Bunyi air menetes dari ujung payung seperti jam yang tidak terlihat, gesekan kain lengan jaketku saat aku menahan tangan, napasnya yang teratur, terlalu teratur. Tidak ada suara orang tua yang ngos-ngosan. Tidak ada jeda ragu. Ia bernapas seperti seseorang yang terbiasa menunggu. Kami berjalan melewati tembok panjang dengan poster pudar. Lampu neon sebuah minimarket memantul di air, membuat trotoar seperti jalur film yang disinari lampu studio. Aku bisa memilih untuk menyeberang kapan saja. Aku bisa berhenti dan membiarkannya berjalan duluan. Tapi tubuhku menolak keduanya, seolah ada aturan tak tertulis yang mengatakan, jangan membuat gerakan besar sebelum kamu benar-benar tahu apa yang terjadi. Di perempatan kecil, aku biasanya belok kiri. Rumahku ada di sana, 2 gang masuk, melewati pos ronda yang jam segini selalu sepi. Aku sudah menyiapkan belokan itu di kepala, sudah membayangkan pintu rumah, handuk, teh hangat, suara televisi dari ruang tengah. Tapi saat aku melambat untuk belok, pria itu melambat bersamaku. Aku melirik sekali lagi. Matanya tidak bertanya, tidak heran. Ia seperti sudah tahu belokan itu akan datang. Aku menelan ludah. Saya ke kiri. Ia mengangguk, tanpa kejutan. Ja. Satu kata itu, ya, jatuh di antara kami seperti batu kecil di genangan. Tidak berat, tapi riaknya panjang. Aku tetap belok. Pam Bergeser, kind of many angle bahannya. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak menegur. Ia hanya menyesuaikan langkah, setenang orang yang berjalan di lorong kantor. Gang itu lebih gelap. Lampu rumah sebagian mati, sebagian menyala redup, seperti mata yang setengah terjaga. Hujan membuat bau tanah dan sampah basah naik. Ada seekor kucing berlari menyeberang, menghilang di bawah mobil yang ditutup terpal. Suara dari jauh, orang tertawa di warung, sendok menghantam gelas, lalu hilang lagi. Kamu selalu pulang jam segini? Tanyanya lagi. Aku menegang. Pertanyaan kedua sudah bukan basa-basi. Ada pola. Ada penggampilan data. Aku menahan diri untuk tidak langsung menjauh, karena menjauh juga sebuah jawaban. Kadang, kataku, ia mengeluarkan suara kecil, bukan tawa, lebih seperti pengakuan yang tidak membutuhkan persetujuan. Hujan sering membuat orang terlambat. Aku tidak menjawab. Aku menatap lurus. Ada 2 motor terparkir di depan rumah tetangga, satu dengan cover basah yang menempel seperti kulit kedua. Aku mengenali pintu-pintu rumah, pot tanaman, jemuran yang belum diangkat. Semuanya akrab, tapi malam itu akrab terasa seperti sesuatu yang bisa disusupi. Aku menyadari hal lain, langkah kami tidak menimbulkan suara yang sama. Sepatuku menseprat, mannequin air. Sepatunya, atau entah apa yang ia pakai, lebih senyap, seolah ia tahu di mana menginjak agar bunyinya tidak memantul. Aku mulai memperhatikan tangannya. Jari-jarinya panjang, kuku rapi, tidak retak. Tangan itu tidak seperti tangan yang sering memegang cangkul atau memeras kain. Tangan itu seperti tangan yang sering memegang pena, berkas, sesuatu yang membutuhkan ketelitian. Aku mencoba mengubah ritme. Aku mempercepat 3 langkah, lalu memperlambat tiba-tiba. Aku ingin melihat apakah ia akan tersandung ritmeku. Tapi tidak. Ia mengikuti tanpa goyah. Bukan meniru, seperti tadi, melainkan mengantisipasi. Kamu baik, katanya pelan. Tidak semua orang mau berbagi. Aku merasakan kata, baik, itu seperti label yang ditempel terlalu cepat. Label bisa jadi pujian, bisa jadi catatan. Aku tidak tahu mana yang ia maksud. Ini cuma payung, jawabku, lebih keras dari yang kuinginkan. Pria itu menoleh sedikit, bukan untuk menatapku penuh, hanya sudut matanya bergerak. Hal kecil sering membuka pintu. Kalimat itu tidak terdengar mengancam jika dibaca di tempat terang. Tapi di gang gelap, di bawah payung, dengan hujan seperti tirai, kalimat itu menjadi sesuatu yang lain. Aku merasakan kulit di tengkukku merinding, bukan karena dingin. Kami melewati pos ronda.
Bangkunya kosong. Lampu kecil di dalam pos menyala, tapi tidak ada orang. Aku tahu seharusnya ada suara radio atau televisi kecil. Tidak ada. Hanya hujan. Hanya tetes-tetes yang menghantam atap seng. Aku melihat jam di ponsel, layarnya redup karena basah, dan refleks memeriksa pesan dari suamiku. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan. Ia biasanya menanyakan apakah aku sudah sampai, atau mengingatkan membeli sesuatu. Malam ini sunyi. Sunyi yang terasa tidak biasa. Suamimu menunggu, tanya pria itu, seolah membaca gerakanku. Aku berhenti sebentar. Hujan menampar kain payung, membentuk ritme yang mengganggu. Kenapa Bapak tanya itu? Ia tidak berubah. Saya hanya memastikan kamu tidak sendirian. Kalimatnya terdengar seperti perhatian. Tapi yang membuatku gemetar adalah kemungkinan lain. Ia ingin memastikan siapa saja yang terlibat. Ia ingin memastikan siapa yang akan menerima akibat dari malam ini. Aku melanjutkan langkah. Rumahku tinggal beberapa puluh meter. Aku bisa melihat lampu teras rumahku dari ujung gang, kuning hangat, seperti titik aman kecil. Tapi semakin aku mendekat, titik itu terasa seperti target. Aku bisa jalan sendiri dari sini, kataku cepat. Pria itu tidak berhenti. Ia tetap di bawah payung, tetap di sampingku, seolah kalimatku tidak cukup kuat untuk mengubah rute. Hujan belum berhenti. Aku ingin mengatakan, aku tidak meminta Bapak ikut. Tapi lidahku terasa kaku. Ada bagian dari diriku yang masih berpegang pada logika sosial. Orang tua basah, aku punya payung, aku sudah mengizinkan. Mengusir sekarang akan membuatku terlihat paranoid, tidak sopan, berlebihan. Dan bagian lain dari diriku berbisik, justru itu yang ia andalkan. Norma kecil. Kesopanan. Keraguan untuk membuat keributan. Kami sampai di depan pagar. Pintu rumah tertutup. Lampu teras menyala. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada televisi, tidak ada langkah kaki. Aku menekan tombol lampu pagar, cahaya bertambah sedikit, membuat tetesan air di besi pagar berkilau. Akhirnya, kata pria itu, tenang. Aku memutar kunci, tangan sedikit gemetar. Kunci masuk, tapi aku menahan untuk membuka. Ada perasaan absurd. Jika aku membuka pintu, aku sedang mengizinkan lebih dari sekadar payung. Aku menelan napas. Terima kasih, kataku, berusaha menutup pertemuan itu. Bapak bisa, lewat sana, jalan besar. Ia berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bergerak mengikuti ritmeku. Ia menatap pagar, menatap pintu, menatap lampu, seperti mengingat sesuatu. Hening turun di antara kami, hening yang bahkan hujan pun seperti menghormatinya. Aku mendengar napasku sendiri, cepat dan dangkal. Lalu ia berkata, sangat pelan, seolah hanya untukku dan hujan. Kamu selalu lupa mengunci gerendel kecil, Rani. Namaku. Bukan, Mbak. Bukan, Bukan, Nona. Namaku, lengkap, tepat, dengan nada yang seolah sudah lama ia pakai di kepalanya. Aku membeku, kunci masih tertancap, payung masih di atas kepala kami berdua. Lampu teras menyorot wajahnya, dan di mata tua itu tidak ada rasa bersalah karena mengetahui terlalu banyak. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya sampai di tempat yang ia cari. Hujan terus turun, menutupi suara apapun yang seharusnya memperingatkanku, dan di balik pintu rumah yang tertutup, aku tiba-tiba tidak yakin siapa yang sebenarnya sedang menunggu di dalam. Kunci masih menancap ketika aku menyadari telingaku menangkap suara yang tidak semestinya ada, bunyi gesekan lembut, seperti kain basah yang disapu pelan, tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, hampir berharap melihatnya sudah pergi, hampir berharap semua itu hanya efek hujan dan malam. Tapi payung masih menutupi separuh pandanganku, dan di bawah kain yang menetes itu, pria tua itu berdiri seperti bagian dari pagar, diam, pasti, dan entah bagaimana lebih kering daripada yang seharusnya. Maaf, suaraku terdengar asing di mulut sendiri. Bapak, salah orang. Ia menggeleng sangat pelan, seolah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang sudah ia prediksi. Tidak. Satu kata itu membuat jantungku menghantam dada. Aku menarik napas, mencoba mengatur ritme.
Aku membuka pintu dengan gerakan cepat, seakan kecepatan bisa memutus sesuatu yang tak terlihat. Udara rumah menyambut, hangat dan berbau familiar, sabun cuci piring, kayu lemari, dan aroma nasi yang sudah lama dipanci. Di ruang tengah, lampu menyala redup. Suaranya bukan sunyi kosong, sunyi rumah yang ditinggal sebentar. Tapi malam itu, sunyi itu terasa seperti menunggu. Mas, penjuku, setengah berteria. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi hujan di atap, lebih keras setelah aku menutup pintu. Aku mengunci 2 kali, lalu menambah grendel kecil yang tadi disebutnya. Gerakan tanganku gugup, terlalu cepat, seperti orang yang takut ditangkap basah oleh pengamatan. Aku menatap pintu beberapa detik, memastikan tidak ada bayangan di balik kaca buramnya. Dari dapur terdengar suara pelan, gelas beradu dengan sendok. Aku membeku, lalu bergerak mengikuti suara itu dengan langkah yang terasa seperti berjalan di atas kaca. Suamiku ada di sana. Ia berdiri di depan dispenser, menuang air ke gelas, dan gerakannya terlalu tertib untuk jam segini. Punggungnya sedikit tegang, bahu terangkat seperti menahan beban. Ia tidak menoleh ketika aku masuk. "Kenapa kamu lama?" tanyanya, suaranya datar. Aku memandangi garis lehernya, rambutnya yang basah sedikit karena lembab. Biasanya ia akan menatapku dulu, memastikan aku baik-baik saja. Malam ini ia seperti sedang berpura-pura. "Ada orang," aku berhenti. Kalimat itu terasa berat, seperti batu di lidah. Ada pria tua. Tadi di luar? Suamiku menaruh gelas dengan hati-hati. Terlalu hati-hati. Bunyi gelas menyentuh meja terdengar jelas di antara hujan. Ia masih tidak menoleh. "Pria tua?" ulangnya, tapi bukan sebagai pertanyaan. Lebih seperti memuji kata itu. "Ayah." Aku berbagi payung. Aku mengusap rambutku, menepuk-nepuk ujung jaket yang menetes. Dia tahu namaku. Baru kali itu suamiku menoleh. Wajahnya pucat, bukan karena takut biasa, tapi karena sesuatu yang seperti dikenali. Matanya tidak fokus ke mataku, ia melihat melewatiku, ke arah pintu depan, seolah memeriksa apakah sesuatu menyusul masuk. "Kamu kasih tahu dia namamu," katanya cepat, terlalu cepat. "Tidak." Aku menggeleng, merasakan panas naik ke tengkuk. Aku bahkan hampir tidak bicara. "Suamiku menilan luda." Gerak jakunnya terlihat jelas. Lalu, seolah mengingat peran yang harus ia mainkan, ia menghela napas panjang dan memalingkan wajahnya. "Mungkin dia dengar dari orang sekitar," katanya. "Tetangga suka kepo." Kalimat itu terdengar seperti alasan yang dijahit tergesa. Aku menunggu ia menambahkan sesuatu, pertanyaan, kekhawatiran, saran untuk lapor satpam. Tapi ia hanya mengambil gelasnya, meneguk, dan memandangi dinding dapur seolah di sana ada berita yang menenangkan. "Kamu, kenal dia?" tanyaku, pela. Suamiku tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai mata. "Tidak." Jawabannya terlalu singkat, terlalu bersih. Dan di rumah, kebohongan sering terdengar bukan dari apa yang diucapkan, tapi dari apa yang hilang setelahnya. Aku masuk kamar mandi, menutup pintu, dan membiarkan air hangat mengalir di tubuhku. Biasanya, air akan menghapus sisa hari. Malam ini, air seperti menegaskan, yang menempel bukan hanya hujan. Aku menatap cermin yang berembun, mencoba membaca wajahku sendiri. Ada garis tegang di bibir, mata yang terus bergerak. Aku mengingat tangannya, bersih, rapi, dan cara ia menyebut grendel kecil seolah ia sudah pernah berdiri di depan pintu itu. Ketika aku keluar, rumah lebih sunyi. Suamiku sudah kembali ke ruang tengah, duduk di sofa, televisi menyala tapi volumenya rendah. Berita berjalan tanpa makna. Ia memegang ponsel, tapi jarinya tidak bergerak. Ia menatap layar seperti menatap sesuatu yang tidak ingin ia buka. "Kamu lapar?" tanyanya, rutinitas yang dipaksakan. "Tidak." Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. "Mas, kamu yakin kamu tidak kenal dia?" Ia mengusap wajahnya, seperti lelah yang mendadak. "Ronnie, kamu kapek. Kamu kebanyakan mikir." Kata, kebanyakan mikir, itu memukul sesuatu yang rapuh di kepalaku. Aku tahu strategi itu, membuat insting terdengar seperti drama.
membuat ketakutan terdengar seperti kelemahan. Aku menatap lantai, menahan diri untuk tidak menantang lebih jauh, karena aku belum punya bukti. Dan tanpa bukti, aku bisa menjadi orang yang histeris di rumah sendiri. Malam itu aku tidur dengan lampu kecil menyala. Suamiku berbaring di sebelahku, membelakangi tubuhnya kaku. Napasnya tidak teratur. Kadang ia berhenti terlalu lama, lalu menghela lagi seperti orang yang baru selamat dari mimpi buruk padahal belum tidur. Aku memejamkan mata, memaksa otak berhenti memutar ulang suara pria tua itu. Tapi semakin aku memaksa, semakin jelas detail muncul. Cara ia berdiri di depan pagar, cara ia tidak terkejut saat aku belok, cara ia berkata, akhirnya. Pagi datang dengan suara motor tetangga dan aroma kopi instan dari dapur. Cahaya matahari membuat semuanya terlihat normal. Itu yang paling berbahaya, normalitas bisa menjadi topeng. Suamiku bangun lebih awal dari biasanya, mandi cepat, berpakaian rapi seperti hendak ke kantor meski hari itu seharusnya ia kerja dari rumah. Ia menyetrika kemejanya sendiri, hal yang jarang ia lakukan. Gerakannya cepat, terukur, tanpa menatapku. Kamu mau kemana? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Ke kantor sebentar, katanya. Ada berkas. Berkas apa? Aku mengejar, suaraku sedikit meninggi tanpa sengaja. Ia berhenti sejenak. Tangannya menggenggam gagang pintu kamar, lalu melepaskannya, seperti menahan keinginan untuk pergi secepat mungkin. Yang lama, katanya akhirnya. Kamu nggak perlu tahu. Kalimat itu menutup pintu di dalam dada. Rumah tangga kami bukan yang penuh rahasia. Setidaknya, itu yang selalu kupikir. Aku berdiri di ambang dapur, merasakan lantai dingin di telapak kaki, mendengar bunyi sendok menyentuh cangkir dengan ritme yang tidak sinkron. Sesuatu yang tidak sinkron, itu yang menyelinap ke hari-hari berikutnya. 1 hari setelahnya, aku menemukan payungku, yang seharusnya kering di dekat pintu, bergeser dari tempatnya. Ujungnya mengarah ke dalam, seperti baru dipakai lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mengingat apakah aku memindahkannya. Tidak. 2 hari kemudian, saat membuang sampah, aku melihat jejak sepatu di tanah basah dekat pagar. Bukan jejakku. Bukan jejak suamiku. Polanya halus, nyaris tidak meninggalkan bekas, seperti orang yang tidak ingin dikenali. Aku memotret dengan ponsel, lalu merasa bodoh karena apa yang bisa kulakukan dengan foto jejak sepatu? Tapi menekan tombol kamera memberiku ilusi kendali, dan ilusi itu saat itu terasa penting. Malam berikutnya, aku pergi ke minimarket sendirian. Hujan tidak turun, tapi udara tetap lembab. Lampu-lampu jalan menyorot aspal, membuat bayangan panjang. Di dekat rak mie instan, aku melihatnya, atau setidaknya, aku melihat bentuk yang sama. Pria tua dengan pakaian abu-abu, berdiri beberapa meter, memegang keranjang kecil. Ia tidak menatapku. Ia menatap label barang dengan sabar, seperti benar-benar sedang memilih. Aku berusaha menenangkan diri, mungkin orang tua itu banyak. Mungkin aku mengarang. Tapi saat aku bergerak ke kasir, ia bergerak juga. Jarak kami tetap sama, seperti ditahan oleh tali tak terlihat. Kasir menyebut, total belanjaku. Aku membayar, tangan bergetar sedikit. Di kaca pintu, aku melihat pantulannya. Ia berdiri di belakang, menunggu, dan di pantulan itu, matanya bertemu mataku selama setengah detik. Tidak ada senyum. Tidak ada ancaman. Hanya pengakuan, aku ada. Aku pulang dengan langkah cepat, menutup pagar, mengunci, memeriksa gerendel kecil. Suamiku sudah di rumah, duduk di meja makan, laptop terbuka. Ia menatap layar, tapi tidak bekerja. Ketika aku masuk, ia menutup laptop dengan gerakan cepat, terlalu cepat. Kamu dari mana? Tanyanya, nada suara mengeras. Minimarket. Aku menaruh kantong plastik di meja. Mas, aku lihat dia lagi. Wajah suamiku berubah. Ada sesuatu yang melintas, ketakutan yang segera disembunyikan di balik marah. Kamu yakin? Aku yakin. Aku menatapnya, memaksa mataku tidak lari. Kamu bohong kalau bilang gak kenal. Suamiku berdiri, kursinya bergeser, bunyinya menggores lantai.
Ia menatapku seperti menatap sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya jika ia salah gerak. Kamu mau apa, Rani? Katanya, suaranya rendah. Kamu mau bikin semua kacau? Kalimat itu membuat udara di ruang makan terasa menipis. Semua? Apa? Kacau? Apa? Aku menunggu jawaban, tapi ia memalingkan muka, berjalan ke kamar, menutup pintu dengan suara yang tidak keras tapi final. Pintu itu seperti garis yang ditarik di antara kami. Malam-malam setelahnya, aku mulai menyusun pola dengan cara orang yang tidak ingin mengaku sedang ketakutan. Aku mengganti posisi benda kecil untuk menguji, kunci cadangan yang biasanya di mangkuk dekat rak sepatuku pindah ke laci, sandal suamiku kuletakkan terbalik, keset depan kupasang sedikit miring. Hal-hal remeh. Tapi setiap pagi, beberapa di antaranya kembali ke posisi semula, bukan karena aku lupa, karena aku ingat jelas aku mengubahnya. Aku tidak langsung menuduh suamiku. Aku ingin percaya ia tidak akan melakukan permainan seperti itu. Tapi ketika aku bertanya, ia selalu punya jawaban yang mengambang. Mungkin kamu sendiri yang mindahin, katanya. Kamu kapek. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat-kalimat itu menjadi tembok. Di sisi lain tembok, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku merasakan retakan kecil di rasa percaya yang selama ini kuanggap kuat. Retakan itu tidak meledak. Ia merambat, seperti air hujan yang mencari celah di atap. Suatu siang, aku membereskan lemari buku di ruang tamu. Aku menata ulang karena aku tidak tahan melihat sesuatu tidak rapi, kebutuhan yang muncul ketika hidup terasa tidak terkendali. Aku menarik beberapa buku lama, membersihkan debu, menumpuk majalah yang sudah kusam. Di rak bawah, di balik tumpukan map kosong, aku menemukan amplop coklat. Tidak ada nama di depan. Hanya pita karet tua yang sudah mengering, menahan mulut amplop. Aku berdiri lama, amplop itu di tangan, merasakan kertasnya dingin dan sedikit lembab, seperti sudah lama disimpan tapi baru saja disentuh. Aku yakin bukan aku yang meletakkannya di sana. Aku juga yakin suamiku tidak pernah menyimpan dokumen di rak itu. Tanganku gemetar saat aku membuka pita karet. Isi amplop bukan surat cinta, bukan tagihan. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi yang menguning, stempel yang pudar, dan sebuah halaman dengan kop lembaga yang tidak kubaca lengkap karena mataku tersangkut pada satu kata yang jelas, putusan. Di bawah kata itu, ada tanggal bertahun-tahun lalu. Dan di pojok kanan, ada nama suamiku tercetak rapi, seperti jejak yang selama ini ia tutupi dengan rutinitas. Dari kamar, aku mendengar langkah suamiku mendekat. Aku tidak sempat menyembunyikan amplop. Aku hanya berdiri di ruang tamu, memegang dokumen itu seperti memegang sesuatu yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hujan tidak turun siang itu, tapi di dalam rumah, aku merasakan udara menjadi basah oleh ketakutan yang baru, ketakutan yang bukan lagi tentang pria tua di jalan, melainkan tentang apa yang selama ini hidup bersamaku. Kertas di tanganku terasa lebih berat daripada seharusnya, seperti menyerap udara dari ruangan. Suara langkah suamiku di lorong mendekat pelan, lalu berhenti tepat di ambang pintu ruang tamu. Hening itu bukan hening biasa. Itu hening orang yang melihat sesuatu yang sudah lama ia kubur, tiba-tiba muncul di atas meja makan siang. Aku tidak menoleh cepat. Aku ingin mendengar napaskunya dulu. Napasnya patah, seperti tertahan. Ada aroma kopi yang tadi ia buat masih menggantung, tapi sekarang baunya seperti benda asing. Apa itu? Suaranya lebih serak dari biasanya. Aku mengangkat lembar paling atas, tidak menutupi apapun. Dari mana ini? Ia melangkah masuk, satu langkah, lalu berhenti lagi. Matanya turun ke stempel pudar di pojok kertas. Sejenak wajahnya kosong, lalu sesuatu seperti sakit melintas, bukan penyesalan manis, tapi rasa terbakar yang sudah lama tidak mendapat udara. Kamu ngubek-ngubek? Ia bertanya, tapi yang terdengar justru ketakutan. Aku bersin lemari, jawabku. Kenapa namamu ada di putusan? Suamiku menelan ludah, dan untuk pertama kalinya sejak 2 hari terakhir, ia tidak mencoba tersenyum atau menuduhku berlebihan. Ia meraih dokumen itu, tapi tangannya berhenti di tengah, seperti takut menyentuhnya akan membuat sesuatu runtuh. Itu lama, katanya. Bukan urusan kamu. Aku menatapnya. Kata-kata,
bukan urusan, terdengar seperti pintu yang dibanting. Kalau itu bukan urusanku, kenapa ada di rumah kita? Kenapa disembunyikan? Ia mengusap kening, jari-jarinya menekan kulit seolah mencoba menahan kepala agar tidak pecah. Karena aku nggak mau kamu mikir yang aneh-aneh. Aku tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena tubuhku tidak tahu lagi cara lain mengeluarkan tekanan. Yang aneh-aneh? Mas, ada pria tua yang tahu namaku. Ada jejak sepatu di depan pagar. Payungku pindah sendiri. Kamu bilang aku kebanyakan mikir. Dan sekarang aku nemu putusan pengadilan di rak buku. Suamiku menutup mata. Bahanya turun. Lalu ia membuka mata lagi dengan tatapan yang seperti minta aku berhenti menggali, bukan karena aku salah, tapi karena ia tahu apa yang ada di bawah tanah itu. Kamu mau denger? Katanya pelan. Atau kamu mau tetap bisa tidur? Pertanyaan itu membuat kulit di lenganku merinding. Aku menahan napas beberapa detik, mendengar suara kipas angin dari kamar, suara yang biasanya menenangkan, tapi sekarang seperti bunyi mesin yang tidak peduli pada manusia. Aku mau tahu, jawabku. Ia duduk di sofa tanpa menatapku, tangan di lutut, jari-jari saling mengunci sampai buku jarinya memutih. Itu kasus waktu aku masih baru. Waktu aku masih percaya sistem itu bisa bersih kalau kita bekerja benar. Kasus apa? Aku bertanya, dan kata-kataku terdengar terlalu keras di ruangan kecil. Ia menggeleng, seolah nama kasus itu sendiri bisa memanggil sesuatu. Kasus orang kecil, katanya, yang gampang dijadikan contoh. Aku melihat dokumen itu lagi. Ada nomor perkara, ada nama terdakwa, sebagian tertutup oleh lipatan kertas. Aku membuka lipatan perlahan. Nama itu muncul seperti wajah dari masa lalu, seorang pria dengan nama yang terdengar biasa, bukan penjahat besar, bukan orang yang akan masuk berita nasional. Justru itu yang membuat perutku mual. Orang biasa yang diputuskan nasibnya di ruang besar. Dia dituduh apa? Tanyaku. Pembunuhan, jawab suamiku, singkat. Kata itu menggantung. Pembunuhan. Dan tiba-tiba aku melihat pria tua di bawah payung, tangan bersihnya, napas teratur, cara ia menatap ke depan seolah jalan sudah diukur. Pembunuhan tidak selalu dilakukan dengan pisau. Kadang dilakukan dengan tanda tangan, dengan stempel, dengan kalimat formal yang menutup hidup seseorang. Dia melakukannya, aku memaksa, meski tubuhku sudah menyiapkan jawaban yang tidak ingin kudengar. Suamiku tidak menjawab cepat. Ia menatap lantai. Ada detik panjang. Detik orang yang menghitung berapa banyak dusta yang sudah ia taruh di antara kami. Tidak, katanya akhirnya, hampir berbisik. Kepalaku terasa ringan, seperti darah turun. Aku duduk perlahan di kursi makan, takut jika aku berdiri aku akan jatuh. Kalau tidak, kenapa? Suamiku menghela napas, dan napas itu terdengar seperti sesuatu yang pecah dari dalam. Karena kita butuh terdakwa. Karena saksi kunci berubah-ubah. Karena atasan bilang, beresin. Karena semua orang mau pulang. Karena... Ia berhenti, mengusap wajahnya sekali lagi, seperti ingin menghapus tahun-tahun itu. Karena ada yang lebih besar yang harus dilindungi. Aku menatapnya tajam. Siapa? Ia menggeleng cepat. Rani, jangan. Kata, jangan, itu bukan larangan biasa. Itu suara orang yang pernah melihat apa yang terjadi pada orang yang terlalu banyak bertanya. Aku memaksa diriku tetap tenang, tapi telapak tanganku basah. Mas, aku udah terlibat. Dia tahu namaku. Dia datang ke rumah kita tanpa masuk. Dia. Seolah tahu grendel kecil. Aku perlu tahu siapa yang kamu lindungi. Suamiku terdiam lama, lalu akhirnya menoleh. Matanya merah tipis, bukan karena menangis, tapi karena menahan. Bukan aku yang melindungi, katanya. Aku cuma alat. Kalimat itu membuat dada terasa sesak. Aku ingin marah, tapi yang lebih dulu datang adalah rasa dingin, dingin yang tidak ada hubungannya dengan hujan. Suamiku selalu terlihat seperti orang yang memegang kendali kecil. Bayar tagihan tepat waktu, memperbaiki keran bocor, mengingatkan aku makan. Mendengar ia menyebut dirinya, alat, membuatku merasa aku tinggal dengan seseorang yang pernah menyerahkan nuraninya ke tangan orang lain.
Kamu tanda tangan apa? Tanyaku. Ia meraih dokumen dari tanganku, membuka halaman tengah, menunjuk bagian kecil di bawah paragraf formal. Aku, waktu itu panitera pengganti. Aku yang ngetik. Aku yang nyiapin berkas. Aku yang memastikan semuanya lengkap untuk putusan. Aku membaca bagian itu, pelan. Nama suamiku tercetak rapi di bawah deretan nama lain, hakim ketua, hakim anggota. Dan di atasnya, ada satu nama yang membuat suamiku berhenti bernapas sejenak. Aku tidak langsung mengenal nama itu, tapi aku mengenali reaksinya. Itu bukan sekadar nama. Itu luka. Siapa ini? Aku menunjuk nama hakim ketua. Suamiku menatap huruf-huruf itu lama. Dulu dia, orang yang semua orang takut, katanya. Dia bisa bikin perkara selesai cuma dengan tatapan. Aku merasakan tenggorokanku kering. Namanya? Ia mengucapkannya pelan, seperti takut ada yang mendengar dari luar rumah. Nama itu terdengar resmi, pendek, dan berwibawa. Dan saat ia mengucapkannya, tiba-tiba ingatanku menyala. Cara pria tua di bawah payung menatap lurus, cara ia tidak meminta izin dengan nada memohon, cara ia menguasai jarak. Itu bukan sikap orang yang kalah oleh hidup. Itu sikap orang yang terbiasa memutus hidup orang lain. Pria tua itu. Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Suamiku tidak menyangkal. Ia hanya menunduk. Dan itu lebih buruk daripada jawaban apapun. Kamu bilang kamu gak kenal dia? Suaraku pecah tipis. Karena aku berharap, ia berhenti, menghela napas. Aku berharap dia sudah lupa. Atau, dia sudah mati. Kata, mati, membuat ruang tamu terasa lebih sempit. Aku membayangkan pria tua itu berdiri di depan pagar kami, hidup, sangat hidup, dan entah bagaimana lebih tenang dari orang-orang yang tidak membawa dosa. Apa yang terjadi sama terdakwa? Tanyaku, suaraku makin kecil. Suamiku mengusap tangan, seperti ada noda yang tidak hilang meski bertahun-tahun. Dia de penjara. Lama. Ia menelan ludah. Dan, istrinya hamil waktu itu. Mereka nggak kuat. Aku menahan napas. Dalam kepalaku, aku melihat perempuan yang menunggu, anak yang tidak pernah lahir, rumah yang kosong setelah putusan dibacakan dengan bahasa formal. Dan aku kembali melihat pria tua itu, tapi kali ini bukan sebagai orang asing. Ia menjadi pintu yang dulu ditutup rapat oleh keputusan. Jadi pria tua itu, korban? Tanyaku, hampir tidak percaya. Suamiku menggeleng pelan, lalu mengangguk, lalu menggeleng lagi, seolah kebenaran tidak punya bentuk tunggal. Dia, bukan korban langsung, katanya. Dia hakim. Kata itu jatuh seperti palu. Hakim. Jadi pria tua itu bukan orang yang dihancurkan oleh putusan. Ia orang yang mengesahkan penghancuran itu. Lalu kenapa ia datang? Kenapa ia mencari kami? Kenapa ia menyebut namaku, bukan nama suamiku? Aku mencoba menata logika, tapi logika terasa seperti benda rapuh di tangan gemetar. Kalau dia hakim, kenapa dia mengintai kita? Suamiku menghela napas panjang. Karena ada yang lebih besar dari dia. Dan waktu itu, matanya bergerak ke arah jendela, ke arah pagar, seolah ia melihat bayangan di luar. Waktu itu dia juga dipakai. Tapi dia orang yang selalu selamat. Selalu. Aku menatap jendela. Sore mulai turun. Cahaya berubah menjadi keabu-abuan, dan kaca jendela memantulkan ruang tamu seperti layar film yang sudah pudar. Di pantulan itu, aku melihat diriku dan suamiku duduk terpisah, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah sama. Kamu pernah ketemu dia lagi setelah kasus itu? Tanyaku. Suamiku menggeleng. Tidak. Tapi namanya kadang muncul. Di berita, di grup kantor. Lalu hilang lagi. Ia menelan ludah. Dulu ada isu, dia pernah menghilang sebentar. Ada yang bilang karena kasus itu mulai bau. Aku merasakan mual naik. Jadi ini, balas dendam? Tanyaku. Suamiku diam. Diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Ia tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu membuatku lebih takut daripada kepastian. Karena kalau kami tidak tahu tujuan seseorang yang setenang pria tua itu, maka setiap gerak kami bisa salah.
Malam datang tanpa hujan, tapi rumah kami terasa lebih dingin daripada malam hujan. Suamiku menutup semua jendela lebih awal, mengunci pagar, memeriksa gerendel, lalu memeriksa lagi. Ia menyalakan lampu teras lebih terang. Ia melakukan semua itu tanpa kata, rutinitas baru yang lahir dari panik yang dipaksa tenang. Aku berdiri di dapur, memanaskan nasi sisa, mendengar bunyi kompor seperti bisikan. Tangan kiriku menggenggam ponsel, jempolku di atas nomor polisi, tapi aku tidak menekan. Apa yang akan kukatakan? Ada pria tua yang tahu gerendel kecil? Ada dokumen putusan di rumah? Aku takut panggilan itu justru membuka pintu lain, pintu yang lebih besar. Di ruang tengah, suamiku duduk menatap laptop yang menyala tapi kosong. Wajahnya keras, tapi aku tahu di bawahnya ada sesuatu yang retak. Sekali-sekali ia menatap pintu depan. Seolah pintu itu bukan lagi pembatas antara luar dan dalam, melainkan garis tipis antara masa lalu dan sekarang. Aku mau lihat fotonya, kataku tiba-tiba. Swamika Menali. Foto apa? Foto hakim itu, jawabku. Aku mau yakin. Ia ragu. Tangannya bergerak ke arah tumpukan kertas, lalu berhenti. Kenapa? Karena kalau itu dia, aku menahan napas, merasakan tengkuku dingin, berarti dia datang bukan kebetulan. Suamiku mengambil map lain dari dalam amplop. Ia membuka lembaran yang lebih tebal, salinan berita lama yang dipotong, ditempel. Kertasnya menguning, tinta sudah pudar. Di sana ada foto hitam putih, seorang pria dengan toga, wajah lebih muda, tetapi matanya sama. Tatapan yang tidak membutuhkan suara untuk memerintah. Aku menatap foto itu lama sampai detak jantungku terasa di telinga. Di samping foto ada judul yang setengah terhapus, tapi kata, putusan, dan kontroversi masih terbaca. Dan di bawahnya, ada nama lengkapnya, nama yang tadi diucapkan suamiku, tertulis jelas, seolah kertas itu sengaja menunggu untuk ditemukan. Aku merasakan ruangan berputar pelan. Semua detail kecil dari beberapa hari terakhir, rute yang, kebetulan, sama, langkah yang menyesuaikan, cara ia menyebut gerendel, semuanya menyatu menjadi garis lurus menuju satu titik. Pria itu bukan orang yang tersesat di hujan. Ia orang yang kembali. Di luar, ada suara kecil. Bukan suara orang berbicara, bukan motor. Suara halus, seperti kuku mengetuk besi pelan sekali. Aku membeku. Suamiku juga membeku. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, ketakutan kami sama bentuknya. Ketukan itu tidak diulang. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan, seperti isyarat bahwa ia tidak butuh meminta. Ia hanya memberitahu, aku di sini. Aku berjalan pelan ke jendela, mengintip melalui celah gorden. Lampu teras menyorot halaman depan yang kosong. Tidak ada orang. Tidak ada bayangan. Hanya pagar basah oleh embun malam. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat lututku melemah. Di bawah lampu, tepat di dekat gerendel kecil yang tadi disebutnya, ada sebuah kartu nama diletakkan rapi di atas kotak surat, terlindung dari angin, seolah tangan yang menaruhnya tahu persis posisi terbaik agar tidak jatuh. Aku mengambilnya dengan 2 jari, seperti mengambil benda panas. Kertasnya tebal, bersih. Di sana tertera nama yang sama seperti di foto. Dan di bawahnya, satu jabatan yang membuat tenggorokanku seperti tertutup. Hakim. Tidak ada nomor telepon. Tidak ada alamat. Hanya nama, jabatan, dan satu kalimat kecil di bawahnya, dicetak rapi seperti catatan putusan. Kita akan bicara tentang yang dulu. Aku menutup pintu pelan, mematikan lampu teras tanpa sadar, dan dalam gelap yang tiba-tiba itu, rumah kami terasa bukan lagi tempat pulang. Hanya ruang tunggu, untuk penghakiman yang tertunda terlalu lama. Kami berhenti menggunakan kata, kebetulan, sejak malam kartu nama itu muncul. Sejak saat itu, setiap bunyi, setiap bayangan, setiap detik hening diperlakukan sebagai pesan. Tidak ada lagi gerakan yang spontan. Tidak ada lagi pulang tanpa melihat ke belakang. Pagi pertama setelahnya, aku bangun sebelum subuh. Rumah masih gelap, udara dingin menempel di kulit. Aku tidak langsung menyalakan lampu. Aku berdiri di tepi tempat tidur, mendengarkan. Kulkas Berdengungpalan. Jam dinding berdetak terlalu keras.
Dari luar, suara sapu seorang tetangga menyentuh aspal, ritmis, normal. Aku menghitung napas, mencoba membedakan mana suara biasa dan mana yang baru terasa asing. Suamiku terjaga juga? Aku tahu dari cara ia menarik napas, pendek, tertahan. Kami tidak saling menyapa. Kami saling tahu. Di dapur, kami bergerak seperti dua orang yang baru belajar tinggal di ruang sempit. Jarak dijaga. Tatapan cepat, lalu menghindar. Kopi diseduh tanpa suara. Aku memeriksa jendela belakang sebelum membuka tirai depan. Ia memeriksa kunci pagar sebelum membuka pintu dapur. Gerendel kecil diperiksa 2 kali, lalu sekali lagi. Tidak ada yang berkata, "Cukup." "Jangan lewat gang," katanya pelan. "Aku tahu," jawabku. Aku memilih rute yang lebih ramai untuk ke kantor, meski memutar. Aku menahan diri untuk tidak menoleh terlalu sering, karena menoleh juga bisa dibaca. Aku mengatur langkah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Di kaca toko, aku memeriksa pantulan. Tidak ada pria tua. Tidak ada pakaian abu-abu. Itu tidak menenangkan. Justru itu membuat perutku menciut, orang seperti dia tidak perlu terlihat untuk diketahui. Di kantor, aku bekerja dengan jari-jari yang terasa asing. Dokumen-dokumen yang biasanya jinak kini tampak seperti ancaman kecil. Aku mematikan notifikasi yang tidak penting, menutup pintu toilet dengan pelan, dan menunggu di bilik lebih lama dari biasanya, mendengarkan langkah kaki di luar. Aku mulai mencatat hal-hal remeh di buku kecil. Jam berapa aku tiba, siapa yang duduk di dekat pintu, siapa yang keluar masuk. Mencatat membuatku merasa tidak sepenuhnya kosong. Siang itu, suamiku mengirim pesan singkat. Tidak ada sapaan. Tidak ada tanda tanya. Dia datang ke kantor lama. Aku membaca pesan itu 3 kali. Kantor lama, berarti gedung pengadilan tempat ia dulu bekerja. Gedung yang sudah lama ia hindari, gedung yang selalu ia sebut dengan nama lain, seolah mengganti kata bisa mengganti ingatan. Napain, Velasco. Lihat arsip, jawabnya. Namaku disebut. Aku menutup ponsel. Di kepalaku, aku melihat lemari arsip yang dingin, map-map coklat, debu yang menempel di sidik jari. Pria tua itu berdiri di sana, menelusuri nama-nama dengan ketenangan orang yang tahu apa yang ia cari. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalam dada, bukan panik yang meledak, tapi tekanan yang memadat. Malamnya, kami duduk berhadapan di meja makan tanpa menyalakan televisi. Lampu diganti dengan yang lebih terang. Bayangan di dinding menjadi tegas. Tidak ada tempat bersembunyi bagi wajah. Kamu harus cerita semuanya, kataku. Swamika menggangak. Aku tahu. Ia berbicara tanpa drama, dan itu yang paling menyakitkan. Ia menceritakan bagaimana berkas disiapkan, bagaimana saksi kunci berubah pernyataan setelah pertemuan tertutup, bagaimana ia diminta mempercepat redaksi. Ia menceritakan kalimat-kalimat formal yang dulu terasa netral, kini terdengar seperti senjata. Ia menceritakan bagaimana ia memilih diam karena diam terasa aman, dan bagaimana aman itu ternyata menagih bunga. Aku pikir, kalau aku tidak menonjol, aku selamat, katanya. Aku menatap meja. Serat kayu membentuk pola yang tak beraturan. Dan orang lain? Ia tidak langsung menjawab. Mereka, tidak. Kata itu jatuh berat. Tidak ada yang bisa kuucapkan untuk menyeimbangkannya. Aku hanya merasakan jarak yang baru, jarak antara orang yang melakukan dan orang yang hidup dengan akibatnya. Kami masih duduk di meja yang sama, tapi meja itu kini terasa seperti batas. Sejak pengakuan itu, rumah kami berubah fungsi. Bukan lagi tempat istirahat, tapi pos penjagaan. Kami menyusun aturan kecil yang absurd tapi perlu. Tidak membuka pintu tanpa melihat 2 kali, tidak menyebut nama keras-keras di dekat jendela, tidak meninggalkan barang pribadi di luar. Aku memindahkan dokumen penting ke tas yang selalu kubawa. Suamiku menyimpan ponselnya dalam mode senyap, tapi matanya selalu ke layar. Pria tua itu tidak muncul. Itu juga pesan. Ketidakhadiran menjadi tekanan. Kami tahu ia bisa datang kapan saja, dan pengetahuan itu membuat waktu berjalan lambat. Aku mulai bermimpi terjaga, mendengar ketukan yang tidak ada, melihat bayangan yang menghilang saat ditatap.
Aku belajar membedakan bunyi kucing dengan bunyi sepatu. Aku gagal beberapa kali, dan kegagalan itu membuat jantungku melonjak terlalu cepat. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Di depan rumah, aku melihat mobil hitam terparkir 2 rumah dari pagar kami. Tidak ada yang istimewa. Banyak mobil hitam di kota. Tapi mobil itu bersih, terlalu bersih, dan parkirnya rapi, sejajar sempurna dengan trotoar. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh, menghitung langkah sampai pagar. Kunci bergetar di tanganku. Di dalam, aku menutup pintu dan berdiri diam beberapa detik. Tidak ada suara. Aku membuka tirai sedikit, cukup untuk melihat pantulan di kaca. Mobil hitam itu masih ada. Tidak ada orang di dalam. Tidak ada gerakan. Ketika suamiku pulang, mobil itu sudah pergi. Ia tidak menanyakan mobil. Ia hanya bertanya, "Ada yang berubah?" "Tidak," jawabku. Itu kebohongan kecil yang kubiarkan, bukan untuk menenangkannya, tapi untuk menjaga diriku tetap berdiri. Kami mulai bertengkar dalam bisikan. Bukan karena marah, tapi karena takut didengar. Setiap perbedaan pendapat terasa fatal. Aku ingin melapor. Ia menolak. Ia takut laporan itu justru membuka pintu bagi orang-orang yang lebih besar. "Kamu masih melindungi mereka?" kataku. "Aku melindungi kita," jawabnya. "Dengan cara yang sama." Ia terdiam. Diamnya panjang. Aku tidak tahu cara lain. Disitulah aku menyadari, bertahan hidup berarti memilih kesalahan yang bisa ditanggung. Tidak ada pilihan yang bersih. Hanya pilihan yang paling sedikit darahnya, dan darah itu seringkali tidak terlihat. Pria tua itu kembali hadir dalam cara yang lebih halus. Sebuah email tanpa pengirim masuk ke kotak masuk suamiku. Isinya hanya satu kalimat, tanpa salam, tanpa tanda tangan. Arsip tidak pernah lupa. Waktu pengiriman tercatat pukul 3.12. Jam yang tidak kebetulan. Jam orang terjaga, bukan karena mimpi. Kami tidak membalas. Membalas berarti mengakui. Tapi tidak membalas juga pengakuan. Setiap pilihan terasa dibaca. Aku mulai mengamati lingkungan dengan mata yang baru. Satpam komplek berganti jadwal. Tukang galon datang lebih pagi. Tetangga yang biasanya menyapa kini hanya mengangguk. Apakah itu karena kami berubah, atau karena ada cerita yang beredar lebih cepat daripada kami? Suatu malam, listrik padam sebentar. Hanya sebentar, cukup untuk membuat rumah tenggelam dalam gelap total. Aku meraih tangan suamiku. Tangannya dingin dan berkeringat. Dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu di luar, bukan langkah, bukan suara. Hanya keberadaan. Seperti udara yang bergeser. Listrik menyala kembali. Tidak ada apa-apa. Tapi di teras, di bawah lampu yang baru menyala, aku melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Keset kami bergeser beberapa sentimeter dari posisinya. Perubahan kecil. Terlalu kecil untuk kebetulan. Terlalu besar untuk diabaikan. Swamika Mangilanapas. Dia masuk halaman. Kapan? Kapan saja, jawabnya. Kami sepakat untuk tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala. Suamiku di dapur, membuka laptop lama, mencari nama-nama yang dulu ia hapus dari ingatan. Ia menemukan potongan berita, catatan kecil, jejak-jejak yang membentuk peta. Setiap temuan membuat wajahnya semakin pucat, tapi juga semakin tegas, seperti orang yang akhirnya berhenti lari dan memilih menghitung jarak ke tembok. "Ada orang yang bisa bantu?" katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Siapa?" Ia menyebut satu nama, rekan lama yang dulu menolak ikut menutup mata, yang kemudian dipindahkan, dibungkam dengan cara halus. Nama itu terdengar seperti risiko, tapi juga seperti satu-satunya pintu. "Kenapa dia mau?" tanyaku. "Karena dia juga rugi," jawabnya. Kalimat itu bukan janji. Tapi di dunia seperti ini, kepentingan bersama seringkali lebih kuat daripada empati. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik penuh, kami menemukan peringatan itu. Bukan surat. Bukan pesan. Hanya sebuah perubahan yang terlalu tepat untuk diabaikan. Di depan pintu, tepat di atas ambang, ada garis kapur tipis, nyaris tak terlihat, membentuk setengah lingkaran yang rapi. Bukan simbol yang kutahu,
Tapi cara ia ditarik, tenang, simetris, membuat kulitku merinding. Aku berdiri lama, menatap garis itu. Suamiku di belakangku, tidak menyentuhnya. Kami tahu apa artinya, seseorang sudah sangat dekat. Seseorang sudah memilih titik. Dan ia tidak perlu mengetuk. Kami menghapus garis itu tanpa bicara. Kain basah, satu usapan. Hilang. Tapi rasa yang ditinggalkannya tidak bisa dihapus. Aku mematikan lampu teras siang itu, sesuatu yang tak pernah kulakukan. Gelap terasa lebih jujur daripada terang yang bisa dimanipulasi. Saat kami duduk kembali di ruang tengah, napas kami selaras untuk pertama kalinya sejak lama. Ketakutan kami kini punya arah. Bukan lagi kabut, tapi jalur sempit yang harus dilalui tanpa terpeleset. Di luar, ada bunyi mesin mobil menjauh. Tidak tergesa, tidak pelan. Kecepatan yang tepat untuk orang yang tahu pesannya sudah diterima. Aku memandang suamiku. Kita tidak aman, kataku. Ia mengangguk. Tidak pernah. Dan dalam pengakuan itu, yang pahit dan telanjang, aku merasakan sesuatu yang hampir seperti harapan, muncul dari arah yang tidak kuduga, dari keputusan untuk tidak lagi berpura-pura aman. Pesan itu datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai alamat. Di layar ponsel suamiku, sebuah nomor tak dikenal mengirim satu baris singkat, tanpa salam, tanpa tanda baca yang berlebihan, jam 7 malam. Warung soto dekat kantor pos lama. Datang sendiri. Aku membaca kalimat itu berkali-kali, mencari celah, mencari jebakan di antara kata-katanya. Datang sendiri, terasa seperti perintah yang dibungkus sopan. Suamiku menatap layar seolah menatap lubang yang baru terbuka di lantai rumah. Itu dia, tanyaku. Swamika Menggaling. Bukan. Ini, orang lain. Orang lain yang tahu nomor kamu, kataku. Orang lain yang tahu kita ketakutan. Ia menyimpan ponsel ke saku, lalu menghela napas panjang. Nama ini, katanya, nama yang aku sebut kemarin. Rekan lama. Aku tidak merasa lega. Kata, rekan lama, tidak otomatis berarti aman. Justru orang terdekat sering tahu cara paling cepat menghancurkan. Kami berdebat tanpa suara tinggi, seperti dua orang yang takut dinding punya telinga. Aku ingin ikut. Ia menolak. Aku ingin kami lari. Ia bilang lari hanya memudahkan orang yang menunggu. Pada akhirnya, kami memilih kompromi yang tidak membuatku tenang. Ia datang, sendiri, seperti perintahnya, tapi aku mengikutinya dari jauh, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk tidak terlihat seperti rencana. Jam 6 lewat, langit sudah memucat jadi abu-abu. Hujan tidak turun, tapi udara lembab seperti menahan sesuatu. Kami keluar rumah dengan alasan yang rapi. Ia bilang ke tetangga ingin beli obat. Aku membawa tas kecil berisi kartu identitas, uang tunai, dan salinan dokumen yang kutarik dari amplop. Bukan karena itu akan menyelamatkan, tapi karena setidaknya aku tidak akan mati sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Warung soto itu kecil, lampunya kuning, meja-mejanya berminyak, dan suara panci di dapur berdenting seperti ritme yang berusaha menenangkan. Di luar, jalan raya tidak terlalu ramai. Lampu toko-toko memantul di aspal basah sisa hujan kemarin. Aku memilih duduk di minimarket seberang, pura-pura melihat rak, padahal mataku terus ke arah warung. Suamiku masuk lebih dulu. Ia berjalan tenang, tapi bahunya tegang. Ia memilih meja di sudut, membelakangi dinding, menghadap pintu. Aku mengenali gerakan itu, gerakan orang yang sudah lama takut, meski baru mengaku. 5 menit kemudian, seorang pria datang. Bukan pria tua. Pria ini sekitar 45, tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih di pelipis, wajahnya seperti orang yang jarang tidur di jam yang benar. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri sebentar, menatap sekeliling, lalu baru melangkah ke meja suamiku. Mereka berjabat tangan singkat. Tidak hangat. Tidak bermusuhan. Seperti dua orang yang sama-sama memegang luka. Aku tidak bisa mendengar semuanya dari seberang, tapi aku bisa membaca bahasa tubuh. Pria itu bicara cepat, tangan kanan kadang menyentuh bibir, seolah menahan kata agar tidak keluar terlalu keras. Suamiku lebih banyak diam, mengangguk pelan, sesekali menyelipkan pertanyaan pendek.
Mereka memesan, tapi tidak menyentuh makanan. Aku keluar dari minimarket, berjalan pelan di trotoar, berhenti dekat tiang listrik seolah menunggu ojek. Dari posisi itu, aku bisa menangkap potongan suara ketika pintu warung terbuka. "Kamu masih kerja di situ?" Suara pria itu rendah. "Tidak," suamiku menjawab. Aku keluar. "Kamu pikir itu cukup?" Pria itu bertanya. Suamiku tidak menjawab cepat. Aku melihat tangannya mengusap meja, gerakan kecil yang mengkhianati gugup. Pria itu mencondongkan tubuh, wajahnya mendekat. Aku merasa perutku ikut mencondong. "Aku juga pernah berpikir keluar itu menyelamatkan," kata pria itu. "Ternyata cuma pindah penjara." Aku menelan ludah. Kata penjara menggores sesuatu. Pria itu bukan sekadar rekan kantor. Ada pengalaman lain di tubuhnya. Suamiku mengatakan sesuatu yang tidak kudengar. Pria itu menggeleng. Ia membuka tas selempang kecilnya dan mengeluarkan map tipis, bukan kertas banyak, tapi cukup untuk membuat suamiku membeku. Map itu diletakkan di meja seperti barang bukti. Pria itu menepuknya pelan, satu kali. Isyarat, ini nyata. Aku memperhatikan sekeliling. Tidak ada pria tua. Tidak ada pakaian abu-abu. Tapi aku belajar, ketidakhadiran juga cara mengawasi. Pintu warung kembali terbuka, kali ini seseorang masuk hanya untuk membeli bungkus. Aku mendengar kalimat lain, lebih jelas. "Kamu ingat perkara pembunuhan itu?" tanya pria itu. Suamiku diam terlalu lama. Lalu, pelan, "Aku ingat." "Korban sebenarnya bukan yang tertulis," kata pria itu. "Yang terbunuh itu kebenaran." Aku merasakan tengkukku dingin. Kata-kata itu tidak terdengar seperti slogan. Terlalu lelah untuk jadi slogan. Terlalu yakin untuk jadi dugaan. Aku menunggu mereka selesai. Ketika pria itu berdiri, aku mundur beberapa langkah, pura-pura menatap layar ponsel. Ia keluar warung tanpa menoleh, berjalan melewati jalan kecil di samping kantor pos lama. Suamiku keluar beberapa detik setelahnya, map tipis kini berada di tangannya. Wajahnya seperti habis menelan sesuatu yang pahit dan baru sadar pahitnya tidak akan hilang. Aku mengikuti suamiku sampai gang yang cukup sepi, lalu mendekat. "Siapa dia?" bisikku. Suamiku tidak langsung menjawab. Ia menatap map itu, lalu menatapku. "Namanya Arman," katanya. "Dulu staf juga?" Tapi, ia berhenti, seperti memilih kata yang paling tidak menghancurkan. "Dia keluarga terdakwa." Aku merasa kaki seperti kehilangan lantai. Keluarga terdakwa? Swamika mengganggu. Jia jikipar. Kota di sekeliling kami tetap bergerak, motor lewat, penjual gorengan lewat, tapi aku merasa waktu menipis. Semua menjadi lebih personal. Ini bukan lagi tentang sistem di atas kertas. Ini tentang orang yang hidupnya hancur dan tetap berdiri cukup lama untuk datang membawa map. "Kamu percaya dia?" tanyaku. Swamika menggilanapas. Aku tidak punya kemewahan untuk tidak percaya. Kami pulang dengan rute berbeda, memutar lebih jauh. Di rumah, suamiku menutup semua gorden sebelum membuka map. Aku duduk di dekat meja, tangan di paha, menahan diri agar tidak gemetar. Isi map itu bukan dokumen resmi yang rapi. Isinya potongan, surat tulisan tangan yang fotokopinya buram, beberapa lembar printout email lama, dan sebuah foto kecil yang sudutnya terlipat. Foto itu menunjukkan seorang pria muda berdiri di depan gedung pengadilan, memegang map, wajahnya tegang. Di belakangnya, samar, terlihat sosok yang sekarang menghantui hidupku, lebih muda, lebih gagah, memakai toga, memandang kamera seperti memandang orang yang sudah kalah. "Dia ada di situ," bisikku. Suamiku mengangguk, wajahnya keras. Arman bilang, hakim itu bukan cuma tanda tangan. Aku membuka salah satu lembar printout. Ada baris-baris komunikasi internal, nama-nama disamarkan, tapi pola bicara sangat jelas. Perintah, tekanan, janji promosi, ancaman pemindahan. Kata-kata yang terdengar biasa di kantor, tapi ketika disusun, membentuk jerat. Ada yang diselamatkan, suamiku berkata, suaranya tertahan. Orang yang sebenarnya terlibat. Aku menatapnya. "Siapa?" Suamiku menggeleng,
Tapi kali ini bukan karena ia tidak tahu. Ia membuka lembar terakhir, sebuah catatan pendek dari Arman, dan di situ ada inisial. Hanya inisial. Namun di bawahnya, ada jabatan dan lokasi. Itu cukup untuk membuat mata suamiku membesar. Ini, ia berbisik. Ini orang yang dulu aku hormati. Aku merasakan rasa muak bercampur takut. Pengkhianatan punya banyak bentuk, tapi yang paling kejam adalah ketika ia memakai wajah yang kita percaya. Arman mau apa? Tanyaku. Suamiku menatap catatan itu lagi. Dia mau bukti yang bisa menyeret mereka. Ia menelan ludah. Dan dia mau aku jadi pintu. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan pintu rumah kami, gerendel kecil, kartu nama. Kalau kamu jadi pintu, kataku pelan, kita juga jadi korban. Swamika menggangak. Makanya dia bilang ada cara. Ia mengangkat ponsel, menunjukkan pesan baru dari Arman. Besok. Gedung arsip lama. Ada berkas asli. Kita ambil foto. Lalu kita hilang. Kalimat, lalu kita hilang, membuatku merinding. Seolah mereka sudah menerima bahwa setelah langkah itu, hidup tidak akan kembali. Kami menyusun rencana kecil di meja makan, dengan suara rendah, seperti merencanakan sesuatu yang tidak boleh punya saksi. Besok pagi, suamiku akan ke gedung arsip lama, Arman sudah punya akses sementara. Aku akan menunggu di mobil sewaan 2 blok dari sana, mesin menyala, siap jalan. Kami hanya perlu foto halaman tertentu, bukti pemalsuan, bukti perubahan redaksi, bukti siapa yang memerintah. Lalu kami pergi ke rumah saudara di luar kota, tanpa memberitahu siapapun. Rencana itu terdengar sederhana, dan justru itu yang membuatku takut. Hal yang terdengar sederhana biasanya disiapkan untuk gagal. Malamnya, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar pada ranjang, mendengar suamiku bolak-balik ke dapur, membuka dan menutup laci, memastikan dokumen tersimpan. Kadang ia berhenti lama, lalu terdengar ia menarik napas seolah menahan muntah. Aku tahu itu bukan sekadar takut. Itu rasa bersalah yang akhirnya punya alamat. Menjelang subuh, ketika rumah masih gelap, ponsel suamiku bergetar sekali. Layar menyala sebentar. Ia mengangkatnya cepat, terlalu cepat. Aku mendekat, menatap layar dari bahunya. Pesan itu bukan dari Arman. Nomor tak dikenal. Satu foto. Tanpa teks. Foto itu menampilkan halaman gedung arsip lama dari sudut tinggi, seperti diambil dari lantai atas. Dan di tengah foto, tepat di depan pintu masuk, ada mobil sewaan yang belum kami sewa, dengan lingkaran merah digambar kasar di atasnya, seolah seseorang sudah tahu bahkan detail yang belum terjadi. Di bawah foto itu, baru muncul satu baris, dingin dan rapi seperti putusan. Kalian terlambat satu langkah. Aku merasakan dada runtuh pelan, bukan ledakan, tapi ambruk yang sunyi. Suamiku berdiri diam, ponsel di tangan, wajahnya kosong. Di luar, ayam tetangga berkokok, suara yang biasanya menandai pagi. Kali ini, terdengar seperti pengumuman bahwa rencana kami bukan lagi rahasia. Pagi belum benar-benar jadi ketika bel pintu berbunyi sekali, pendek, seperti menekan tombol tanpa emosi. Tidak ada ketukan lanjutan. Tidak ada gelisah orang yang menunggu dibukakan. Hanya bunyi itu, seolah rumah ini bukan lagi milik kami, hanya ruang yang sudah ia tandai. Suamiku berdiri di depan meja makan, ponsel masih menyala menampilkan foto yang tadi mengunci napas kami. Aku menatap pintu, merasakan tubuhku bergerak sebelum pikiranku sempat memberi izin. Langkahku pelan, telapak kaki dingin menyentuh lantai. Aku tidak menyalakan lampu teras. Cahaya dari dalam cukup untuk membuat siluetku terlihat dari balik kaca buram, dan aku tidak ingin terlihat lebih dulu. Bel berbunyi lagi. Sekali. Aku menarik napas, membuka gerendel kecil yang dulu disebutnya dengan tenang yang dipaksakan, lalu membuka pintu setengah. Udara pagi menyerbu, lembab, bau tanah, dan bau knalpot yang baru lewat. Di ambang, pria tua itu berdiri tanpa payung, tanpa jas hujan. Pakaian abu-abu rapi, sepatunya bersih. Rambutnya tampak lebih putih di cahaya pucat, kulit wajahnya menempel di tulang dengan cara yang membuatnya terlihat lebih tua dari foto, tapi matanya tetap sama.
tajam dan tidak meminta. Selamat pagi, Rani, katanya. Namaku terdengar seperti palu kecil yang dipukul perlahan. Aku menahan pintu tetap setengah, tidak memberi ruang lebih. Apa yang Bapak mau? Tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Matanya bergerak ke dalam rumah, bukan mencari barang, tapi seperti menghitung jarak antar ruang. Ia melihat meja makan, melihat lampu, melihat bayangan suamiku yang berdiri beberapa meter di belakangku. Ketika matanya bertemu mata suamiku membeku. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, seperti seseorang yang baru sadar bahwa ketakutannya punya tubuh di depan pintu. "Halo," kata pria tua itu, sangat tenang. "Sudah lama." Suamiku tidak menyapa. Bibirnya bergerak sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Aku merasakan jarak di antara mereka, jarak tahun-tahun yang disimpan di map, di amplop, di kebiasaan pura-pura. "Aku minta maaf," kataku, bukan karena aku merasa salah, tapi karena aku butuh kata pembuka yang tidak memancing ledakan. "Bapak tidak bisa berdiri di sini. Ini rumah kami." Pria tua itu mengangguk pelan, seolah aku baru saja mengucapkan prosedur yang ia hafal. "Saya tidak masuk kalau tidak diundang," katanya. "Saya hanya ingin bicara." "Bicara apa?" Aku memaksa suara tetap rata. Ia menatapku sebentar. Ada sesuatu di tatapannya, bukan lembut, tapi seperti menghargai bahwa aku masih berdiri. "Tentang yang kalian coba ambil," katanya. Suamiku bergerak, satu langkah maju. "Kamu ngintai kami," katanya, suaranya pecah tipis di akhir. "Kenapa?" Pria tua itu menoleh ke suamiku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu retak di wajahnya. Bukan marah, bukan tersinggung. Lebih seperti kelelahan yang tertahan terlalu lama. "Karena kalian tidak pernah belajar," katanya pelan. "Kalian selalu pikir masih ada jalur bersih. Swamika Menilan Luda. Kamu hakim. Kamu yang buat putusan itu." Pria tua itu menghela napas. Napasnya panjang, seperti seseorang yang baru saja mengingat bau ruangan sidang. "Saya tanda tangan," katanya. "Itu benar." "Dan orang itu hancur," suamiku memaksa. Kelorgania Henker. Pria tua itu diam beberapa detik. Aku melihat tangannya bergerak kecil di sisi tubuh, jari-jarinya menggosok telunjuk, kebiasaan halus orang yang menahan gemetar. Itu hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuatku sadar, di balik ketenangan, ada tubuh yang tua. Ada saraf yang lelah. Ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terkendali. "Kamu pikir saya tidur nyenyak setelah itu?" tanyanya. Suaranya masih rendah, tapi ada logam tipis di dalamnya. "Kamu pikir saya tidak dengar nama mereka setiap malam?" Aku tidak menyangka ia akan berkata seperti itu. Selama ini, ia hadir seperti mesin, menunggu, mengukur, menandai. Mendengar ia menyebut malam membuatku merasakan udara berubah. Ketakutan kami bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, manusia di balik jabatan. Suamiku menghela napas kasar. "Kalau kamu menyesal, kenapa kamu datang menghancurkan kami?" Pria tua itu tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan ramah. Itu senyum seseorang yang pernah percaya pada penyesalan, lalu belajar bahwa penyesalan tidak mengubah apa-apa. "Saya tidak datang menghancurkan," katanya. "Saya datang memastikan kalian tidak membuat kerusakan lebih besar." Aku merasakan darahku dingin. "Kerusakan apa?" Pria tua itu menatapku lagi, lebih lama. Tatapan itu seperti menimbang apakah aku pantas menerima jawaban, atau justru akan menjadi korban yang tidak perlu. "Kamu bukan bagian dari itu," katanya. "Kamu hanya payung." Kalimat itu membuat perutku mual. Jadi selama ini, aku hanya alat akses. Sebuah kebetulan yang dipakai. "Aku istri dia," kataku, suaraku naik sedikit. "Aku tinggal di rumah ini. Aku jadi bagian saat kamu menaruh kartu nama di gerendel." Pria tua itu mengangguk, menerima. "Karena kamu akan memaksanya bicara," katanya. Dan itu terjadi. Suamiku menatapku cepat, seperti tersinggung sekaligus malu. Lalu ia kembali menatap pria tua itu, lebih keras. "Kamu juga mau aku bicara apa? Kamu mau aku mengaku?"
Pria tua itu menoleh ke jalan sebentar, seolah memastikan tidak ada telinga lain. Pagi masih sepi. Hanya suara burung dan motor jauh. Saya mau kamu berhenti, katanya. Berhenti apa? Suamiku bertanya. Berhenti mencari berkas, jawabnya. Berhenti percaya Arman. Nama itu membuat aku dan suamiku sama-sama menegang. Pria tua itu tahu. Tentu ia tahu. Ia tahu sebelum kami sempat melangkah. Arman korban, suamiku melawan, suaranya mulai bergetar. Kamu yang... Pria tua itu mengangkat tangan, gerakan kecil yang tiba-tiba membuat udara jadi kaku. Tidak agresif, tapi penuh otoritas lama. Arman ingin keadilan, katanya. Tapi keadilan yang ia cari sudah berubah bentuk. Aku menatap wajahnya, mencari kebohongan. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Keyakinan bahwa semua orang di sini sudah kalah, tinggal memilih cara kalah yang paling tidak menyakitkan. Dia ingin menyeret mereka, suamiku memaksa. Pria tua itu mengangguk. Ja. Ia berhenti sebentar. Dan kalau dia menyeret mereka, mereka akan menyeret kalian duluan. Kalian akan jadi pintu yang dibanting. Swamika tertua pendek, pahit. Kamu bicara seolah kamu peduli. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang tiba-tiba kosong, seperti dinding ruang sidang. Saya tidak peduli pada kalian, katanya jujur. Saya peduli pada urutan. Urutan, aku mengulang. Ia menatap ke dalam rumah lagi, seolah melihat peta. Ada orang yang akan jatuh, katanya. Tapi bukan hari ini. Bukan dengan cara kalian. Kata-katanya membuatku marah sekaligus takut. Ia berbicara seperti Tuhan kecil yang mengatur jadwal jatuhnya manusia. Tapi ketika ia mengucapkannya, bibirnya bergetar sedikit. Ia cepat menekannya, seolah menyadari ia baru saja menunjukkan kelemahan. Suamiku maju lagi, sampai jaraknya hanya beberapa langkah dari ambang. Siapa orang itu? Tanyanya. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap suamiku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu yang sangat manusia. Penat. Bukan penat tua biasa, tapi penat orang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia yang membuatnya tetap hidup. Kamu masih suka berpikir dunia ini bisa dibersihkan dengan satu bukti, katanya pelan. Dulu kamu seperti itu, makanya kamu dipakai. Suamiku menegang, seolah kata, dipakai, menampar. Kamu juga dipakai? Suamiku melawan. Kamu bilang itu sendiri. Pria tua itu menutup mata sebentar, seperti menahan nyeri kepala. Lalu ia membuka mata lagi, dan ketenangannya kembali, tapi tidak setebal sebelumnya. Ya, katanya. Dan saya bayar? Dengan apa? Tanyaku, mendadak. Aku tidak tahu kenapa aku bertanya. Mungkin karena aku ingin melihat retaknya lebih jauh. Mungkin karena aku ingin membuktikan ia bukan monster, hanya manusia yang memilih menjadi monster. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu seperti kesedihan yang melintas cepat. Dengan tidur, katanya singkat. Dengan keluarga. Dengan nama saya sendiri. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya, selembar kertas kecil, dilipat rapi. Ia menyodorkannya ke suamiku tanpa menyentuhnya. Suamiku ragu, lalu mengambilnya dengan 2 jari. Apa ini? Suamiku bertanya. Peringatan, jawab pria tua itu. Bukan untuk menakut-nakuti. Untuk menyelamatkan. Suamiku membuka lipatan itu pelan. Aku mencondong, melihat tulisan tangan yang rapi, tanpa emosi, sebuah alamat, jam, dan satu kalimat, jangan datang. Jangan bawa apapun. Jangan percaya siapapun yang menawarkan jalan cepat. Ini tentang arsip, suamiku bertanya, suaranya serak. Pria tua itu mengangguk sekali. Mereka menunggu kalian di sana, katanya. Bukan saya. Yang lain. Aku merasakan kulitku dingin. Jadi rencana kami bukan hanya diketahui, ia dijadikan umpan. Dan pria tua ini datang untuk menggeser kami satu langkah dari tepi jurang, bukan karena ia sayang, tapi karena ia ingin jurang itu menelan orang lain dulu. Kenapa kamu kasih tahu? Suamiku memaksa, matanya memerah. Pria tua itu menatap jalan lagi,
seolah tidak ingin melihat wajah suamiku ketika ia menjawab. Karena kalau kamu mati sebelum waktunya, katanya pelan, kebenaran yang kamu bawa mati bersama kamu. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang tidak sengaja. Kebenaran yang suamiku bawa? Jadi suamiku memegang sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Sesuatu yang bahkan pria tua ini butuhkan tetap hidup. Aku menatap suamiku, dan suamiku menatap kertas itu seolah baru menyadari ia selama ini menyimpan bom tanpa tahu bentuknya. Mas, suaraku hampir tidak keluar. Suamiku tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah, lalu bertanya pada pria tua itu dengan suara yang sangat kecil, seperti anak yang takut dimarahi. Arman di mana? Pria tua itu diam lama. Hening turun lagi, hening yang lebih berat daripada bel tadi. Ketika ia akhirnya bicara, suaranya tidak setenang sebelumnya. Ada retak halus yang tidak bisa ia tutupi. Arman bukan masalah terbesar, katanya. Jawab, suamiku memaksa, suaranya pecah. Pria tua itu menghela napas. Dia akan menghubungi kalian, katanya. Dan ketika dia menghubungi, jangan jawab di rumah. Jangan jawab di tempat yang kalian anggap aman. Aku ingin bertanya 1000 hal, tapi lidahku terasa berat. Pria tua itu melangkah mundur 1 langkah dari ambang, memberi jarak seperti memberi batas. Sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi. Tatapannya tidak lagi seperti hakim. Lebih seperti seseorang yang tahu apa rasanya berdiri di sisi yang salah, lalu tidak bisa kembali. Kamu punya pilihan, katanya pelan. Tapi pilihanmu tidak akan bersih. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Tidak tergesa. Tidak menoleh. Ia tidak meninggalkan jejak yang bisa difoto. Ia tidak meninggalkan ancaman yang bisa dilaporkan. Ia hanya meninggalkan kertas di tangan suamiku dan rasa bahwa kami baru saja diberi kesempatan atau dijebak dengan cara yang lebih halus. Pintu kututup perlahan. Di dalam rumah, suara kunci berputar terdengar seperti sesuatu yang sia-sia. Suamiku berdiri di ruang tengah, menatap kertas peringatan itu, lalu menatapku. Matanya penuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, ketakutan yang bercampur pengetahuan. Ada satu hal, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Hal yang aku belum bilang. Aku menahan napas. Apa? Ia menatap ke arah jendela, lalu kembali ke kertas, lalu kembali ke mataku. Nama yang sebenarnya, katanya pelan. Nama orang yang dilindungi, bukan inisial itu. Kalimat itu menggantung, dan sebelum ia bisa melanjutkan, ponselnya bergetar. 1 panggilan masuk, nomor tak dikenal. Suamiku menatap layar tanpa mengangkat. Aku menatapnya, menunggu keputusan. Di luar, pagi semakin terang, tapi di dalam rumah, bayangan terasa semakin tebal. Dan di antara dering yang tidak berhenti itu, satu kebenaran terakhir tetap tersimpan di mulut suamiku. Seperti benda tajam yang jika keluar, akan melukai semua orang yang berdiri terlalu dekat. Ponsel itu berhenti bergetar, lalu bergetar lagi, seolah seseorang di ujung sana tahu kami sedang menimbang hidup. Tidak ada nama. Tidak ada foto. Hanya getaran yang memantul di meja, menyusup ke tulang. Suamiku mengangkatnya tanpa bicara. Aku tidak bertanya. Di wajahnya, ada keputusan yang belum sempat diberi kata. Ia berjalan ke arah pintu, mengambil jaket, lalu berhenti. Menali padaku. Tidak ada permintaan izin. Hanya pertanyaan yang tidak diucapkan, ikut atau tinggal. Aku mengambil tas kecilku. Itu jawabanku. Kami keluar tanpa menyalakan lampu teras. Pagi sudah berubah siang, tapi langit tertutup awan tipis yang membuat warna kota pudar. Jalanan sepi dengan cara yang mencurigakan, bukan kosong, tapi tertahan. Mobil kami melaju tanpa musik. Setiap persimpangan terasa seperti pilihan yang tidak akan bisa diulang. Alamat di kertas peringatan itu membawa kami ke gedung lama di pinggir kota. Bangunan bekas kantor hukum yang sudah lama ditinggalkan, jendelanya tinggi, kacanya buram, pintunya berat. Di depan, tidak ada satpam. Tidak ada mobil. Hanya bayangan pohon yang bergerak pelan di dinding, seperti jam yang berdetak. Kalau dia ada di sini, aku memulai. Dia sudah menunggu. Suamiku menyelesaikan, suaranya datar. Kami masuk.
Bau arsip tua dan karpet lembab menyambut. Cahaya masuk dari jendela atas, membentuk jalur-jalur sempit di lantai. Setiap langkah terdengar terlalu jelas. Aku menyadari napasku sendiri, dan bagaimana aku menahannya saat sunyi terasa terlalu tebal. Di ruang tengah, pria tua itu berdiri. Tidak duduk. Tidak berjalan. Berdiri seperti bagian dari ruangan. Pakaian abu-abu yang sama, rapi. Tangganya kosong. Tidak ada map. Tidak ada ponsel. Ia menatap kami dengan tatapan yang tidak lagi menyembunyikan kelelahan. Kalian datang, katanya. Kamu minta, suamiku menjawab. Pria tua itu mengangguk. Saya mengharapkan. Kami berhenti beberapa langkah darinya. Tidak ada jarak aman di ruangan itu. Tidak ada posisi yang lebih tinggi. Semua sejajar oleh usia bangunan dan kesunyian. Arman di mana? Suamiku bertanya. Pria tua itu menoleh ke jendela, melihat cahaya bergerak di debu. Di tempat yang ia pilih, katanya. Tempat yang ia anggap benar. Jawab, suamiku memaksa, suaranya menegang. Pria tua itu kembali menatap kami. Dia mengirim berkas ke banyak tempat, katanya. Termasuk ke orang-orang yang tidak sabar. Aku merasakan dingin menyebar. Kamu menyerahkannya? Ia menggeleng. Dia menyerahkan dirinya. Suamiku menghela napas kasar. Kamu bohong. Pria tua itu tersenyum tipis, bukan mengejek. Saya tidak perlu, katanya. Kalian sudah tahu. Kami diam. Diam yang panjang. Aku menyadari tidak ada rencana cadangan. Tidak ada kamera. Tidak ada polisi. Hanya kami bertiga dan masa lalu yang menuntut penjelasan. Kamu datang ke rumah kami, kataku akhirnya. Kamu menaruh kartu nama. Kamu menandai hidup kami. Untuk apa? Pria tua itu menatapku lebih lama dari sebelumnya. Untuk menahan kalian, katanya. Dan untuk menguji. Menguji apa? Tanyaku. Apakah kalian akan memilih jalan yang sama? Jawabnya pelan. Atau berhenti sebelum jadi saya? Kalimat itu menampar lebih keras daripada teriakan. Aku menoleh ke suamiku. Di wajahnya, aku melihat sesuatu runtuh, bukan ketakutan, tapi pengakuan bahwa garis itu memang tipis. Kamu bicara seolah kamu penentu, suamiku berkata. Padahal kamu bagian dari kejahatan. Pria tua itu mengangguk. Saya tidak menyangkal. Lalu kenapa kamu ingin mengatur siapa jatuh dulu? Suamiku mendesak. Pria tua itu menghela napas panjang. Ketika ia bicara lagi, suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Karena saya tahu bagaimana sistem ini menghancurkan yang salah sasaran, katanya. Dan karena ada orang yang selama ini lolos. Siapa? Tanyaku cepat. Ia terdiam. Detik berlalu. Aku melihat tangannya bergerak kecil lagi, kebiasaan yang ia lupa sembunyikan. Nama itu, katanya akhirnya, bukan milik satu orang. Aku menelan ludah. Jaringan. Ia mengangguk. Dan satu simpulnya, katanya, lebih dekat dari yang kalian kira. Suamiku membeku. Aku tahu sebelum ia bicara, dari cara bahunya menegang. Kantor lama, katanya pelan. Atasan. Pria tua itu tidak menyangkal. Yang itu, katanya. Dan yang di atasnya. Kalau begitu, suamiku berkata, suaranya bergetar, biarkan kebenaran jalan. Pria tua itu menatapnya lama. Kebenaran bukan jalan, katanya. Kebenaran pisau. Kamu siap memegangnya? Aku melangkah maju setengah langkah. Harga kebenaran bukan cuma korban, kataku. Ada hidup yang masih berjalan. Pria tua itu menatapku, dan untuk sesaat aku melihat bayangan seorang ayah, seorang suami, seseorang yang dulu memilih bertahan dengan cara yang salah. Dan ada hidup yang sudah berhenti, katanya. Kamu pikir saya lupa? Suamiku menarik napas, lalu mengeluarkan ponsel. Layar menyala menampilkan satu file. Aku punya salinan, katanya. Lebih dari yang Arman kirim. Pria tua itu menajamkan tatapan. Dari mana? Dari aku, suamiku menjawab. Yang aku simpan karena aku takut. Yang aku simpan karena aku pengecut. Aku menatap suamiku.
Ada keberanian yang terasa dipaksa, tapi nyata. Keberanian orang yang tahu tidak ada pilihan bersih. Kalau kamu kirim, kata pria tua itu pelan, mereka akan bergerak. Cepat. Kalian akan jadi target. Aku tahu, suamiku berkata. Dan kalau kamu tidak kirim, lanjutnya, kamu hidup dengan ini selamanya. Swamiku terdiam. Aku melihat jarinya gemetar di atas layar. Aku tahu ini bukan tentang hidup atau mati semata. Ini tentang siapa ia setelah hari ini. Keadilan itu apa? Aku bertanya, lebih ke diri sendiri. Pria tua itu menjawab pelan. Keadilan adalah menerima kehilangan. Swamiku menali padaku. Di matanya, ada permintaan maaf yang tidak bisa diucapkan. Ada terima kasih yang tidak cukup. Aku mengangguk kecil. Itu satu-satunya hal yang bisa kuberikan. Ia menekan layar. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada sirene. Tidak ada perubahan seketika. Hanya satu notifikasi terkirim, lalu sunyi. Sunyi yang berbeda, sunyi setelah sesuatu dilepas. Pria tua itu menutup mata. Ketika membukanya, aku melihat sesuatu patah. Kamu memilih, katanya. Sekarang, tunggu. Kamu akan apa? Tanyaku. Ia berbalik setengah, menatap ruang itu seolah melihat sidang terakhir. Saya akan memastikan urutan, katanya. Dan membayar sisanya. Kamu menyerahkan diri? Suamiku bertanya. Pria tua itu tersenyum samar. Saya sudah lama menyerahkan, katanya. Hari ini hanya administrasi. Kami berjalan keluar tanpa berjabat tangan. Tanpa pamit panjang. Di luar, udara terasa lebih berat. Langit masih abu-abu. Tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu besar baru saja diputuskan. Di mobil, kami duduk diam. Ponsel suamiku tidak berbunyi. Ponselku juga tidak. Dunia menahan napas. Apa yang akan terjadi? Aku bertanya. Suamiku menatap jalan. Kita akan kehilangan, katanya. Entah apa. Aku menatap gedung itu sekali lagi. Jendela-jendelanya memantulkan cahaya pukit. Di baliknya, seorang pria tua menunggu konsekuensi, dan kami menunggu giliran kami sendiri. Mesin mobil menyala. Kami melaju. Di kaca spion, gedung itu mengecil, lalu hilang. Keputusan sudah diambil. Tidak ada jalan kembali. Dan di dalam sunyi yang menyusul, aku tahu, penghakiman belum selesai. Konsekuensinya hanya sedang berjalan menuju kami. Hujan berhenti tanpa pengumuman. Pagi datang seperti biasa, burung, motor, bau roti dari warung ujung jalan, dan dunia seolah sepakat untuk bergerak lagi. Hanya kami yang tertinggal beberapa langkah di belakang, memeriksa napas sendiri, memastikan masih ada. Beberapa hari pertama setelah itu terasa seperti berjalan di kota asing yang memakai wajah lama. Orang-orang tertawa di halte, pedagang memanggil pembeli, berita pagi mengalir di radio dengan nada netral. Ada potongan kabar yang menyebut penyelidikan, pergeseran jabatan, 1-2 nama yang menghilang dari layar. Tidak ada gemuruh. Tidak ada keadilan yang berdiri di podium. Hanya perubahan kecil yang terlihat jika diperhatikan lama, seperti bekas air di tembok setelah hujan besar. Kami kembali ke rumah dengan langkah pelan. Pintu yang sama. Grendel kecil yang sama. Aku membukanya tanpa ragu, lalu menutupnya dengan hati-hati yang baru, bukan ketakutan, lebih seperti kebiasaan yang berubah. Di dalam, udara terasa berbeda. Bukan lebih aman, tapi lebih jujur. Kami tidak lagi berpura-pura bahwa tembok ini kebal terhadap masa lalu. Suamiku menaruh tasnya di kursi dan duduk tanpa berkata-kata. Rambutnya kesut. Wajahnya tampak lebih tua, atau mungkin lebih jujur. Aku membuat teh tanpa bertanya. Uapnya naik pelan, membawa aroma yang akrab. Kami minum dalam diam, dan diam itu tidak lagi menusuk. Diam itu memberi ruang. Aku akan dipanggil, katanya akhirnya, suaranya datar. Kapan? Tanyaku. Enta. Ia mengangkat bahu. Segera. Aku mengangguk. Tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Kami sudah tahu konsekuensi tidak datang sebagai petir. Ia datang sebagai jadwal, sebagai amplop, sebagai tatapan yang menilai tanpa marah. Keadilan, rupanya, suka antri.
Hari-hari berikutnya mengajarkan ritme baru. Kami mengubah hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh. Lampu teras dinyalakan lebih awal, bukan untuk berjaga, tapi agar malam tidak lagi terasa seperti musuh. Gorden dibuka pagi-pagi, membiarkan cahaya masuk sepenuhnya. Aku berhenti mencatat bunyi. Aku belajar membiarkan suara lewat tanpa menempel di kulit. Kadang, trauma muncul sebagai kebiasaan yang tertinggal. Aku masih memeriksa pantulan di kaca toko. Aku masih menghitung langkah di trotoar. Tapi kini, ketika jantung melonjak, aku menamainya, lalu membiarkannya turun. Luka tidak lagi memerintah. Ia hanya mengingatkan. Suamiku mulai bicara lebih banyak, bukan tentang kasus, tapi tentang hal-hal yang ia tahan selama ini, tentang hari-hari awal di kantor lama, tentang kebanggaan kecil yang ia rasakan saat namanya tercetak rapi, tentang ketakutan yang membuatnya diam ketika seharusnya ia bertanya. Ia tidak meminta pengampunan. Ia tidak mencari alasan. Ia menyebutkan satu persatu, seperti orang yang menyusun ulang rumah setelah gempa, pelan, melelahkan, perlu. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, katanya suatu malam. Kita tidak memperbaiki yang sudah runtuh, jawabku. Kita belajar hidup di tanahnya. Ia mengangguk. Matanya basah, tapi tidak jatuh. Ada perbedaan besar antara menangis karena ingin diampuni dan menangis karena akhirnya melihat jelas. Tentang pria tua itu, namanya muncul sekali di berita singkat, lalu tenggelam. Ada foto buram dari kejauhan, tidak jelas. Ada kalimat formal tentang proses dan tanggung jawab. Tidak ada pengakuan panjang. Tidak ada penutup yang memuaskan. Ia menjadi bagian dari arsip kota, tempat nama-nama berubah menjadi huruf kecil dan tanggal. Aku tidak mencari kabar lebih lanjut. Aku tidak ingin menukar ketenangan dengan kepastian palsu. Ia telah mengambil ruang yang cukup dalam hidup kami, aku tidak akan memberinya lebih. Ia tinggal sebagai ingatan yang tidak bisa dihapus, seperti bekas luka yang tidak sakit lagi, tapi tetap terlihat jika cahaya tepat. Suatu sore, aku melewati warung soto dekat kantor pos lama. Lampunya masih kuning, meja-mejanya masih berminyak. Aku berhenti sebentar, bukan untuk masuk, hanya untuk mengakui bahwa aku pernah takut di sini dan masih berdiri sekarang. Itu cukup. Kami membangun ulang hubungan kami dengan alat yang lebih sederhana, kejujuran yang pahit, dan kesabaran yang tidak glamor. Ada hari-hari kami tersenyum tanpa sebab. Ada hari-hari kami lelah dan saling menjauh sebentar, lalu kembali tanpa drama. Kami berhenti berharap kembali seperti dulu. Kami memilih menjadi versi yang bisa bertahan. Suamiku menerima panggilan itu pada suatu pagi yang cerah. Ia mengenakan kemeja yang sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa menyetrika berlebihan. Aku mengantarnya sampai pintu. Kami berpelukan singkat. Tidak ada janji besar. Pulang, kataku. Ia mengangguk. Aku akan. Aku menunggu dengan cara yang berbeda. Aku tidak duduk mematung. Aku membersihkan rumah, membuka jendela, menyiram tanaman. Aku memasak makan siang yang sederhana. Setiap kegiatan kecil menjadi pernyataan, hidup masih berjalan, dan aku memilih berada di dalamnya. Ketika ia pulang, wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Kami duduk di meja makan. Ia bercerita seperlunya. Ada pertanyaan, ada catatan, ada tatapan yang menimbang. Tidak ada penangkapan hari itu. Tidak ada penutupan. Proses, katanya. Kata yang dulu membuatku muak, kini terasa jujur. Malam itu, kami berjalan di lingkungan. Anak-anak bermain kejar-kejaran. Seorang ibu tertawa di teras. Aku menyadari betapa mudahnya dunia melanjutkan, dan betapa sulitnya bagi mereka yang harus menanggung akibat. Aku tidak iri pada kelanjutan itu. Aku menerimanya sebagai latar. Kita baik-baik saja? Tanyaku, lebih sebagai cek napas daripada pertanyaan. Swamiku minatap langit. Kita sedang belajar? Aku tersenyum kecil. Itu jawaban paling jujur yang bisa kami punya. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan kartu nama lama di laci. Yang dulu membuat jantungku berhenti. Aku memegangnya sebentar, merasakan kertasnya, lalu memotongnya kecil-kecil. Tidak sebagai penyangkalan, tapi sebagai penutupan. Aku membuangnya tanpa upacara.
Tidak semua akhir perlu saksi. Ada hari-hari ketika ketakutan datang kembali, halus seperti kabut. Aku membiarkannya lewat. Aku tidak lagi mengejarnya dengan pertanyaan. Aku menyeduh teh. Aku duduk. Aku bernapas. Keberanian kecil, ternyata, lebih tahan lama daripada heroisme. Kota tetap kota. Hujan akan turun lagi suatu hari. Payung akan dibuka. Orang-orang akan berbagi tanpa tahu apa yang mereka bawa pulang. Aku tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa kulakukan adalah mengenali diriku sendiri ketika sunyi datang dan memilih untuk tidak lari. Di malam terakhir musim hujan, aku berdiri di teras, mendengar tetes terakhir jatuh dari talang. Lampu jalan memantul di aspal, membentuk garis-garis yang tenang. Aku menutup mata, merasakan udara bersih masuk dan membiarkannya keluar tanpa ditahan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada epilog yang rapi. Hanya keheningan yang jujur, dan sebuah keputusan kecil yang terus kuperbarui setiap hari, untuk hidup dengan kebenaran, meski ia berat, dan membiarkan luka mengajarkan bentuk baru dari damai.